فلسطين جينا بالإبا والبسالة قوة الله فينا بعد طه وآله. Salah satu kelompok perlawanan yang sama ini konsisten mendukung Palestina dan menyerang Israel adalah kelompok Houthi dari Yaman. Dalam beberapa waktu terakhir, Houthi seolah-olah semakin menunjukkan kekuatannya di hadapan para Zionis yang tak henti melakukan kekejaman. Selama bulan September 2024, tercatat beberapa kali Houthi melancarkan serangannya. Seperti misalnya pada tanggal 15 September, Houthi mengirim rudal balistik hipersonik milik mereka ke wilayah Israel. Kehebatan rudal yang satu ini pun benar-benar dapat diperhitungkan. Pasalnya saat diluncurkan, sistem pertahanan milik beberapa negara yang dilewatinya, yaitu Arab Saudi dan Yordania, tidak dapat mendeteksinya. Sehingga rudal itu pun tepat sasaran dan diklaim telah membuat kebakaran pipa gas di Tel Aviv. Hal itu berarti Iron Dome milik Israel pun tidak mampu menggagalkannya. Selanjutnya di tanggal 26 September, Houthi juga menyatakan bahwa mereka sudah melancarkan serangan ke Israel Tengah dan membuat sirine bahaya terdengar di sana. Houthi telah meluncurkan rudal balistik ke wilayah selatan Ashkelon. Akan tetapi, IDF sendiri mengungkapkan bahwa mereka berhasil mencegat rudal tersebut melalui sistem Arrow milik mereka. Tidak berhenti sampai di situ, beberapa serangan juga dilakukan keesokan harinya, yakni 27 September. Kelompok Houthi menyatakan bahwa target mereka adalah 3 kapal Amerika Serikat yang sedang berlayar di Laut Merah. Sebanyak 23 rudal bersayap dan pesawat tanpa awak mereka luncurkan. Setelah bulan September berlalu, Houthi masih terus melakukan perlawanan. Pada bulan Oktober, Houthi juga melakukan serangan terhadap sebuah kapal yang diduga milik negara pro-Israel. Kapal tersebut dalam sekejap tampak terbakar dan hancur hingga akhirnya tenggelam. Serangan demi serangan Houthi yang kian berani selama kurang lebih 1 tahun belakangan ini rupanya tidak hanya berdampak buruk terhadap pertahanan Israel, akan tetapi juga terhadap ekonomi di pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh Israel. Blokade Laut Houthi yang dilakukan bersamaan dengan peluncuran rudal balistik yang cukup sering telah berdampak buruk terhadap ekonomi dan pariwisata Israel. Bahkan pelabuhan Eilat terancam runtuh. Tentunya melihat semua kenyataan tersebut, Israel bersama Amerika tidak tinggal diam. Baru-baru ini, Amerika bahkan telah menurunkan B-2 bomber yang harganya ditaksir mencapai miliaran dolar. Hal ini pun tentunya menunjukkan bahwa bagi Amerika Serikat dan Israel, Houthi bukanlah lawan yang mudah. Jika dibandingkan dengan senjata-senjata milik Houthi, sangat jauh perbandingannya dengan senjata-senjata milik Amerika dan Israel. Tepatnya pada 17 Oktober lalu, Amerika Serikat meluncurkan serangan udara ke beberapa fasilitas penyimpanan senjata di bawah tanah milik kelompok Houthi yang terletak di Yaman. Fasilitas yang menjadi sasaran serangan itu merupakan fasilitas yang berisi senjata konvensional canggih yang digunakan oleh kelompok Houthi ketika mereka menyerang kapal-kapal di Laut Merah dan juga Teluk Aden. Serangan kepada Houthi tersebut telah melibatkan sejumlah pesawat pengebom B-2 milik Angkatan Udara Amerika Serikat. Berdasarkan pernyataan dari Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, ia menyebutkan bahwa pasukan Amerika Serikat sudah menargetkan beberapa fasilitas yang berada di bawah tanah milik Houthi, yang isinya adalah senjata-senjata yang digunakan Houthi dalam menaklukkan kapal-kapal yang lewat di kawasan Laut Merah. Lalu, apakah itu B-2 bomber yang cukup terkenal dan memiliki harga yang fantastis? Mampukah dengan B-2 bomber Amerika dan Israel mengalahkan Houthi atau justru sebaliknya? B-2 Bomber atau B-2 Spirit merupakan salah satu pesawat pengebom yang mampu menjadi pelindung, penyerang, sekaligus penyusup dalam menembus pertahanan musuh. Pesawat yang satu ini memiliki sistem canggih yang membuatnya nyaris tidak terlihat atau sulit terdeteksi oleh musuh. B-2 Spirit didesain secara khusus untuk mampu menyusup ke dalam pertahanan anti pesawat. Dengan kehebatannya, B-2 Spirit diperkirakan mampu menembus benteng paling kuat. Bayangkan saja, sebuah pesawat yang tidak terdeteksi mendekat untuk kemudian mampu melayangkan serangan kapan saja. Kehebatan lainnya yang dimiliki oleh B-2 Spirit adalah bahwa pesawat ini mampu melaju sejauh 6.000 mil laut tanpa melakukan isi ulang. Tidak tanggung-tanggung, bahkan harga pesawat ini pun mencapai 2 miliar dolar. Melihat harganya yang memang sesuai dengan spesifikasi pesawat canggih dan luar biasa, tentu bukan hal yang aneh bagi Amerika Serikat. Sejak dulu, Amerika tidak pernah kehabisan cara untuk terus memperkuat militer dan alat-alat canggih lainnya. Kalau dilihat secara keseluruhan, sekali lagi, Amerika Serikat dan Israel benar-benar berada di taraf yang sangat maju dalam hal kepemilikan senjata atau pesawat canggih layaknya B-2 bomber. Namun, mengapa mereka seperti sangat kesulitan dalam menangani Houthi?
Apa saja alasannya? Seperti yang sudah diketahui oleh banyak orang sejak tahun 2015, saat kelompok Houthi menguasai wilayah utara Yaman, koalisi negara-negara Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sudah memutuskan untuk mengangkat senjata melawan mereka. Tujuan yang ingin mereka capai adalah mengusir Houthi, karena bagi mereka, Houthi dianggap merupakan kelompok radikal dan loyalis Iran, saing utama bagi Riyadh. Kedua, apa yang mereka lakukan terhadap Amerika dan Israel semata hanya untuk membela Palestina tanpa ada kepentingan apapun. Sehingga keinginan mereka untuk melawan Israel dan sekutunya pun tidak tergoyahkan sejak dulu. Mereka tidak akan pernah mudah untuk dipengaruhi oleh pihak manapun. Selain alasan itu, kekuatan Houthi pun tak dapat disepelekan. Kelompok perlawanan ini mempunyai sejumlah senjata yang cukup canggih untuk melawan musuh mereka. Berdasarkan informasi dari Combating Terrorist Center, kelompok Houthi telah meluncurkan serangkaian sistem senjata canggih setahun setelah menguasai Yaman atau sejak 2015 lalu dengan bantuan dari Iran. Di tahun yang sama, Houthi juga melakukan berbagai serangan terhadap kapal-kapal dengan menggunakan ranjau dan rudal anti kapal. Salah satu di antaranya adalah rudal balistik jarak menengah Burkan 2H yang diketahui memiliki jarak tempuh sejauh 600 mil atau 965 km. Pada saat itu, Houthi menggunakan peluru kendali tersebut dalam serangan mereka untuk menyerang Riyadh serta Yanbu. Tidak kalah dari yang lain, Houthi juga memiliki pesawat tanpa awak UAV Qasef-1. Sejak tahun 2017, mereka telah meluncurkan rata-rata 6 UAV ke rudal Patriot koalisi Teluk. Houthi pun mengembangkan sedikitnya 30 stasiun pengawas pantai atau yang biasa disebut dengan speedon, drone, dan radar maritim ke kapal yang berlabuh dengan tujuan menciptakan solusi penargetan serangan mereka. Selanjutnya, Houthi juga diketahui melakukan pelatihan penyelam tempur di Pulau Sukur dan Bawardi di Laut Merah dan mengkonversi speedboat Coast Guard menjadi kapal drone peledak Shark 33. Dengan semua yang dimiliki oleh Houthi, pantas saja Amerika dan Israel cukup waspada. Kekuatan militer dan senjata, serta alat-alat perang yang mereka miliki juga diyakini terus dipersiapkan demi melakukan serangan balasan kepada Houthi. Terutama di perairan karena kebanyakan Houthi melakukan operasi di sana. Selain B-2 bomber, Amerika Serikat juga selalu siap siaga dengan armada Eisenhower canggih milik mereka. Armada Eisenhower ini terdiri dari kapal induk kelas Nimitz USS Eisenhower, yaitu kapal perusak berpeluru kendali kelas Erlacheburg USS Labuan, juga USS Gravely. Yang didukung dengan kapal pengangkut pesawat terbang Italia, ITS KFOR, ITS Alpino, fregat kelas Carlo Bergamini, serta FS Forbin, fregat kelas Horizon. Penjagaan yang ketat selalu dilakukan oleh kapal-kapal milik Amerika Serikat di perairan Laut Merah yang juga selalu berusaha dikuasai oleh Houthi. Dengan melihat perkembangan konflik baru-baru ini antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Houthi, kemungkinan serang balasan yang lebih besar akan kembali terjadi. Mungkinkah Houthi melakukan serangan yang memiliki dampak lebih buruk dibandingkan sebelumnya?